Usai mendapatkan abolisi, Tom Lembong mendatangi kantor Ombudsman, di mana kedatangannya untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengunjungi kantor Ombudsman RI untuk menindaklanjuti laporan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP yang sebelumnya dilakukan. Tom Lembong datang didampingi tim penasihat hukumnya Ari Yusuf Amir dan Zaid Mushafi. Menurut Tom, laporan ini penting sebab pekerjaan audit merupakan tugas sentral dalam menjaga fungsi perekonomian. Terlebih, auditor BPKP merupakan institusi milik negara. Bagi saya ini sebuah isu yang sangat-sangat penting, ya, auditor dan ini apalagi internal auditnya pemerintah. Ya. Jadi kami tidak ada niat personal ataupun niat selain upaya pemenahan dan apa yang bisa kita bantu. Dalam kesempatan ini, Tom juga menegaskan bahwa aduan terhadap BPKP ini tidak didasari sentimen negatif dan dilakukan semata-mata agar auditor bisa bekerja lebih profesional lagi ke depan. Sebelumnya melalui kuasa hukumnya Zaid Mushafi, Tom Lembong melaporkan majelis hakim perkaranya ke Mahkamah Agung. Laporan dilayangkan karena majelis hakim kasus Tom dinilai memiliki dampak buruk. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPR kritik Kejaksaan Agung karena belum eksekusi relawan Jokowi Mania Sylvester Matutina setelah divonis 1,5 tahun penjara tahun 2019. Kejaksaan Agung juga menyebut proses peninjauan kembali tak mengaruhi eksekusi Sylvester Matutina. DPR RI mengkritik Kejaksaan Agung yang belum mengeksekusi vonis penjara terhadap relawan Jokowi Sylvester Matutina. Anggota Komisi 3 DPR RI Hasbiallah menilai lambannya penanganan Sylvester ini bisa jadi presiden buruk bagi Kejaksaan Agung. Terlebih, Sylvester dikenal sebagai orang dekat Jokowi. Terkait hal ini, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna justru meminta awak media menanyakan hal tersebut ke Kejari Jakarta Selatan. Kapus Penkum juga menegaskan PK yang kini dilakukan Sylvester tidak memengaruhi eksekusi. Tapi PK tak menghalangi eksekusi. Oh iya, prinsipnya PK tidak menunda eksekusi. Nah itu apa eksekusinya? Silakan, itu kewenangan jaksa JPO-nya Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Selatan. Coba nanti dipastikan. Apakah sudah ada permohonan PK-nya ke Kejari Jakarta Selatan, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau sekalian dicek apakah ditembuskan kepada Kejaksaan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Kok sampai sekarang belum dieksekusi itu kenapa Bang? Kewenangan sepenuhnya. Oh, enggak. Sylvester Matutina telah divonis bersalah menyebarkan fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sylvester divonis 1 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama, lalu diperberat di tingkat kasasi menjadi 1,5 tahun penjara pada tahun 2019. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kematian Pradaluki Cepril Saputra Namo terus munculkan fakta baru. Prajurit TNI AD Batalion Territorial Pembangunan 834 Wakangimere NTT tersebut diduga tewas akibat penganiayaan seniornya termasuk seorang perwira. Cepat, ayo lu pikul tas semua. Pradaluki dikabarkan tewas pada Rabu 6 Agustus 2025 diduga akibat dianiaya seniornya. Amarah ayah Pradaluki memuncak saat mengetahui anaknya tewas diduga dianiaya seniornya. Dalam kasus ini 20 orang prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya seorang perwira. Perwira tersebut diduga sengaja memberi kesempatan kepada bawahannya untuk melakukan kekerasan terhadap Pradaluki. Kadis Penat TNI Brigjen Wahyu Yudayana mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Pradaluki oleh seniornya berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Saya sudah sampaikan semuanya atas dasar pembinaan. Ya, jadi pada kesempatan ini saya nyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya. Ketua DPR RI Puan Maharani desak 20 prajurit yang jadi tersangka dalam kematian Pradaluki di mana terduga pembunuh dihukum tegas, pemirsa. Puan juga ingatkan agar mendidik junior tidak dengan kekejaman.
Hal tersebut tentu saja jangan sampai terulang lagi, bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan, namun bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai. Jadi apa yang sudah dilakukan penyidikan sampai kemudian akhirnya sudah ditentukan atau ditemukan 20 tersangka, ya tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan mengukuhkan calon Paskibraka Nasional 2025 yang akan bertugas pada peringatan HUT ke-80 RI. Pengukuhan akan berlangsung pada hari ini sebelum pelaksanaan gladi bersih. 76 siswa-siswi calon Paskibraka yang terpilih melalui seleksi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dari seluruh provinsi di Indonesia akan dikukuhkan sebagai Paskibraka Nasional 2025 pada Rabu 13 Agustus besok. Pengukuhan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum pelaksanaan gladi bersih. Sementara untuk pembawa baki dan pengerek bendera akan diumumkan tepat pada tanggal 17 Agustus 2025 mendatang. Terakhir nanti tanggal 14 Agustus. Ya. Kalau untuk pengukuhan 76 Paskibraka jadinya kapan Mas? Besok kah apa lusa? Sebelum gladi. Tanggal 14. Berarti tanggal 14. Tanggal 13. Mas, ini kan juga latihan berlangsung di tanggal 2 dan diharapkan juga para persiapan seperti apa? Mensesnek juga mengatakan akan ada konsep baru dalam perayaan HUT RI tahun ini. Kendati demikian, Mensesnek tidak merinci konsep baru yang nantinya akan menjadi kejutan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan HUT ke-80 RI, belasan ribu peserta memeriahkan Karnaval Lembah Baliem di Pegunungan Papua. Para peserta menampilkan ragam pertunjukan seperti paskibraka, perang-perangan, tarian khas daerah hingga aksi bela diri. Belasan ribu orang dari kelompok masyarakat hingga pelajar mengikuti puncak Festival Budaya Lembah Baliem di Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Para peserta menampilkan pertunjukan seperti paskibraka, perang-perangan, tarian khas daerah, aksi bela diri, dan lainnya. Ini meramaikan karnaval. Pertunjukan dimulai ditandai dengan pemasangan kalung adat kepada kepala daerah. Dan festival ini menjadi tontonan menarik bagi warga. Kita sudah melihat pernak-pernik merah putih berkibar sepanjang kantor dan sepanjang kota Wamena. Itu menunjukkan bahwa persatuan Indonesia itu kokoh dari Sabang sampai Merauke dan tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ini atau tahun ini jatuh di 80 tahun. Kegiatan ini merupakan rangkaian jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dan juga sebagai penutupan Festival Lembah Budaya Baliem 2025. Putih dan berkuasa, tari kabasaran ditarikan.